Bab 623. Kamu sedang berjalan ke jebakan. Si marga Valkyrie ini sudah buat kerugian yang tidak kecil bagi Master, dan Master sedang berencana mau membunuh dia. Dia bukannya bersembunyi di Provinsi Omada, malah datang ke wilayah pimpinan Valkyrie untuk cari ribut. Memang datang untuk cari mati dia. Dia melihat ke arah wakil pimpinan si wanita cantik dan bertanya, "Pimpinan Valkyrie belum datang kan?" Wakil pimpinan si wanita cantik menggelengkan kepala dan menjawab, "Belum datang, tapi seharusnya sudah akan segera datang." Raska mencibir, "Tenang saja, kita pasti sudah bereskan bocah kecil ini sebelum pimpinan Valkyrie datang." Reka, Mustafa dan Rosiki adalah ahli bela diri. Kamu sudah langgar peraturan karena hajar mereka tanpa lapor pada asosiasi bela diri. Mohon ikut dengan kami dan harap bekerja sama dalam penyelidikan ini. Reka tersenyum dingin dan berkata, "Mereka berdua pantas disebut ahli bela diri? Ini adalah penghinaan terbesar bagi para ahli bela diri. Lagi pula, mereka berdua adalah pekerja aku. Apa salahnya aku sebagai bos hajar mereka karena pekerjaan mereka tidak beres?" Nani, semua orang melihat Reka dengan kebingungan, kemudian tertawa keras. Dia bilang Rosiki dan Mustafa adalah pekerjanya. Kalau begitu, bukankah dia adalah bos barunya grup Imperial, pimpinan Valkyrie? Haha, orang ini benar-benar jago membual. Mustafa marah besar dan memaki, "Pimpinan Raska, orang ini berani menyamar jadi pimpinan Valkyrie. Ini penghinaan terbesar bagi pimpinan Valkyrie. Benar-benar tidak boleh lepaskan dia." Raska juga tidak ingin menunda waktu lagi. Dia langsung melambaikan tangannya pada para ahli bela diri yang dia bawa ke sini dan berkata, "Maju, tangkap dia." Belasan ahli bela diri langsung menerjang ke arah Reka. Reka menjadi sedikit marah. "Tim berisi puluhan ribu orang saja bisa aku hancurkan. Kau cuma turunkan 10 orang dan sudah ingin hancurkan dirinya? Ini lagi menghinanya." Dia pun jadi malas menyerang. Dia menggunakan kedua kakinya menendang perut Mustafa dan Rosiki. Tubuh dua orang itu ditendang sampai terbang dan langsung menabrak 10 ahli bela diri. Peng-peng, setelah dua bunyi benturan, 10 ahli bela diri ditabrak sampai terjatuh di tanah, dan takutnya sudah tidak bisa berdiri lagi. Mustafa dan Rosiki terlihat lebih menyedihkan lagi. Dua orang itu merasa organ dalam mereka seperti sudah ditendang sampai hancur, terlalu sakit sampai tidak bisa bernapas, bahkan hampir syok. Waduh, semua orang yang berada di tempat langsung terkejut. Orang kerempeng ini kok ganas sekali. Harus diketahui kalau 10 ahli bela diri ini adalah ahli bela diri yang elit. Dan sudah pernah hancurkan tim yang berisi lebih dari 100 orang. Tetapi di hadapan Reka, malah dikalahkan dengan satu serangan saja, dan tidak bisa berdiri lagi. Benar-benar tidak gampang orang ini, bagaimanapun juga. Raska merupakan perwakilan dari asosiasi bela diri, dan sekarang sedang berusaha untuk menenangkan diri. "Kurang ajar kau, Reka, ini adalah wilayah pimpinan Valkyrie, dan kau berani-beraninya bertarung seenak kau di wilayah pimpinan Valkyrie, benar-benar sudah tidak hargai pimpinan Valkyrie. Pimpinan Valkyrie akan segera tiba, kau tunggu saja hukuman dari pimpinan Valkyrie." Reka tersenyum dingin dan berkata, "Takutnya kalian yang tidak bisa tunggu pimpinan Valkyrie lagi. Aku sudah bilang kalau aku adalah bos barunya perusahaan." "Puih," Raska langsung memarahinya, "masih berani-beraninya kau hina pimpinan Valkyrie, benar-benar tidak bisa dimaafkan." Reka menghela napas, masih tidak menyerah juga, padahal sudah kalah. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon hakim, kemudian mengaturnya ke mode speaker. Panggilan pun tersambung dengan cepat, dan hakim berkata, "Tuan Valkyrie, Anda cari aku?" Reka menjawab, Aku sudah tiba di grup Imperial." Hakim menjawab, "Aku sudah menyuruh Raska, pimpinan asosiasi bela diri dari Provinsi Easter. Raska sudah sambut Anda kan?" Reka dengan dingin menjawab, "Raska memang sudah datang, tapi bukan untuk sambut diriku, melainkan suruh orang hajar aku." "Apa?" Hakim langsung marah besar dan berkata, "Kurang ajar sekali Raska ini, berani-beraninya tidak sopan pada Anda." "Tuan Valkyrie, Anda jangan khawatir, aku sekarang akan langsung telepon Raska."
Bab 624. Aku adalah bos baru. Reka mematikan panggilan telepon. Baru saja panggilan telepon dia mati, ponsel Raska langsung berdering. Tidak perlu diragukan lagi kalau yang menelepon itu adalah Hakim. Raska tidak mengangkatnya, dia dari awal sudah ketakutan. Kenyataannya, bukan hanya Raska, tetapi semua orang yang berada di tempat seperti tersambar petir dan langsung membeku di tempat. Semuanya terperangah melihat Reka, anak muda yang mengendarai santana butut dan berpakaian biasa, ternyata benar-benar bos baru mereka, pimpinan Valkyrie yang terkenal itu. Mereka bukan hanya tidak menyambut pimpinan Valkyrie, bahkan sampai menyerang pimpinan Valkyrie. Abis sudah kalau pimpinan Valkyrie ingin perpanjang masalah ini, bahkan penggal 10 kepala mereka juga tidak akan cukup. Semua orang ketakutan sampai kaki mereka lemas dan tidak bisa berlutut pada Reka. Ring, 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 suara dering ponsel yang terus-menerus berbunyi, seperti sebuah jimat pemanggil kematian, dan membuat hati Raska gemetar setiap kali mendengarnya. Dia mengangkat panggilan tersebut. Hakim dengan marah berkata, "Raska, apa maksud kamu? Meskipun kamu ingkar janji dan tidak ingin berikan grup Imperial pada Tuan Valkyrie, seharusnya tidak perlu perlakukan dia sampai seperti ini kan?" Raska menelan ludah dengan cemas dan berkata, "Tuan Hakim, ini salah paham, kejadian ini benar-benar sudah salah paham." Hakim dengan dingin menjawab, "HMPH, kamu sebaiknya segera mohon ampun pada Tuan Valkyrie, kalau tidak, siap-siap terima akibatnya saja." Hakim langsung mematikan panggilan. Raska sudah tidak bisa menahan beban seperti ini. Muncul bunyi puff dan Raska langsung berlutut pada Reka di hadapan semua orang. "Tuan Valkyrie, aku memang pantas mati, mata aku yang buta karena tidak mengenal Anda. Aku minta maaf pada Anda, dan harap Tuan Valkyrie bisa maafkan aku." Reka menatapnya dengan ekspresi merendahkan, kemudian menatap ke arah Rosiki dan Mustafa dan berkata, "Aku tidak perlu bilang lagi apa yang harus kalian lakukan, kan?" Dua orang itu tanpa suara, langsung berlutut dan menamparkan wajah mereka sendiri dengan gila. Saat ini, dua orang ini sudah sangat ketakutan. Waduh, apa yang sudah kita lakukan? Sudah merebut wanita pimpinan Valkyrie, menyerang dia, bahkan membawa bantuan untuk menghadapi dia. Ini mau mati 100 kali juga tidak bisa menebus kesalahan ini. Apakah orang ini masih sama dengan murid miskin yang selalu diganggu semua orang? Apakah orang ini masih sama seperti pengemis kecil yang hampir mati kelaparan di jalanan? Sebenarnya bagaimana cara dia bisa tumbuh sampai seperti sekarang ini dalam beberapa tahun? Reka berkata pada beberapa pekerja migran, "Aku beri kalian satu tugas, lihat mereka tampar diri mereka 100 kali. Kurang satu saja, bunuh mereka." Beberapa pekerja migran mengangguk setuju dengan bodoh. Saat ini, mereka langsung bersemangat, dan menyadari kalau mereka ternyata baru saja satu mobil dengan pimpinan Valkyrie, benar-benar suatu kehormatan besar. Reka berbalik badan dan berjalan ke arah grup Imperial. Setelah berjalan ke samping wakil pimpinan wanita cantik, dia baru membalikkan badan. Dia langsung membungkuk pada Reka dan berkata, "Tuan Valkyrie, ini semua adalah salah kami yang buta dan tidak mengenali Anda. Dan, salah aku yang sudah gagal dalam mendisiplinkan bawahanku, dan pukul pekerjamu. Aku pasti akan selidiki masalah ini dan berikan Anda penjelasan sepenuhnya." Reka mengangguk dan menjawab, tadi wakil pimpinan wanita cantik ini tidak membantu dia, tetapi juga tidak membantu pihak yang salah. Dia hanya melakukan tugasnya. Jadi Reka tidak ingin perpanjang masalah dengan orang ini lagi. Setelah Reka masuk ke dalam perusahaan, Raska langsung kabur. Sekarang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Ternyata Reka adalah pimpinan Valkyrie, bisa-bisanya Master ingin melibatkan pimpinan Valkyrie untuk menghadapi Reka. Sekarang sepertinya malah menjadi sebuah lelucon. Kalau pimpinan Valkyrie perpanjang masalah ini, takutnya malah hidup dia yang berbahaya sekarang. Sekarang hanya bisa memohon pada Hakim untuk bantu Raska mohon ampun. Dia menekan nomor telepon Hakim. Hakim langsung dengan nada menekan berkata,
sudah beres masalah Tuan Valkyrie sana? Raska langsung dengan kasihan memohon, Tuan Hakim, pimpinan Valkyrie bahkan tidak berikan aku kesempatan untuk minta maaf. Mohon Anda bantu aku mohon ampun pada pimpinan Valkyrie, biar dia bisa ampuni nyawaku. Stop, Hakim bertanya, apa hubungannya ini dengan pimpinan Valkyrie? Kamu bikin marah pimpinan Valkyrie juga? Raska menjadi bingung. Tuan Valkyrie bukan pimpinan Valkyrie ya? Hakim menjawab, siapa yang bilang padamu kalau Tuan Valkyrie adalah pimpinan Valkyrie? Bab 625 dia bukan pimpinan Valkyrie. Raska terkejut dan berkata, tidak mungkin, aku serahkan grup Imperial pada pimpinan Valkyrie. Kalau memang mereka bukan pimpinan Valkyrie, kenapa mereka datang ke grup Imperial dan ambil posisinya? Hakim menjawab, oh, begini ceritanya, pimpinan Valkyrie tidak tertarik dengan grup Imperial, makanya serahkan padaku. Dan aku juga tidak mengerti tentang bisnis, jadi langsung kuserahkan saja pada tuan mereka. Sialan, Raska langsung terkejut besar di tempat mereka memang bukan pimpinan Valkyrie. Dirinya sampai berlutut minta maaf pada orang biasa, sungguh memalukan. Sialan, ini memalukan sekali. Setelah mematikan panggilan, Raska terlalu marah sampai melompat tinggi, dan mengutuk leluhur Reka. Sekarang rasa bencinya pada Reka sudah bukan rasa benci yang seperti biasa. Setelah menenangkan dirinya, dia langsung menelepon Master. Master, rencana kita sudah gagal. Kita gunakan grup Imperial sebagai hadiah juga tidak bisa memancing pimpinan Valkyrie keluar. Tetapi, rencana kita bukan tidak menghasilkan apa-apa juga. Reka sudah berhasil dipancing ke Provinsi Easter. Master terlihat tertarik dan berkata, dari sebelumnya kita sudah panik karena tidak bisa menyerang orang ini yang selalu sembunyi di Provinsi Omada. Siapa bisa sangka kalau orang ini ternyata datang ke Provinsi Easter untuk cari mati. Ini bahkan Tuhan pun sedang berada di pihak kita. Raska berbisik, Master, apa yang kita harus lakukan selanjutnya, tolong kasih tahu. Master berkata, si marga Valkyrie itu sedikit hebat, beberapa rencana kita sebelumnya juga sudah digagalkan berkali-kali. Dan sekarang kekuatanku sedang menderita kerugian besar dan dalam situasi yang sulit, sekarang tidak boleh gegabah dalam bertindak, karena akan musnah semuanya kalau sampai gagal. Kali ini, kita gunakan orang lain untuk serang dia. Raska bertanya, dan orang yang Master maksud adalah. Kemudian Master menjawab, aku tanya kamu sekarang, Provinsi Easter wilayah siapa? Raska menjawab, tentu saja wilayah Provinsi Easter. Master, Anda ingin gunakan kekuatan Provinsi Easter untuk habisi Reka? Master menjawab, benar sekali. Raska berkata, tetapi tidak ada masalah antara Reka dan Provinsi Easter, mana mungkin Provinsi Easter akan serang Reka? Master menjawab, ini biar kamu yang pikirkan cara hasut hubungan mereka berdua. Lebih bagus sampai saling benci sampai menginginkan salah satunya mati. Raska berpikir sejenak dan berkata, baik Master, serahkan padaku saja. Kebetulan aku temukan sebuah ide yang lumayan bagus. Haha, keluarga Provinsi Easter memiliki sejarah yang dalam di Provinsi Easter, dan dia sendiri adalah peringkat 2 dari ke-10 Master hebat Clarity. Kalau dia sampai serang Reka juga tidak akan hidup walaupun ada 9 nyawa. Setelah mengakhiri panggilan telepon Master, Raska mulai membuat rencana menabur perselisihan. Setelah merenung lumayan lama, akhirnya dia memutuskan untuk memulai rencana ini dengan menggunakan aktris terkenal, Miranda Kerr. Miranda adalah aktris terkenal yang popularitasnya melejit akhir-akhir ini, tidak hanya cantik, tetapi seksi juga. Suaranya juga merdu dan lebih enak didengar daripada penyanyi profesional lainnya. Orang yang begitu cantik ini otomatis menarik perhatian Provinsi Easter yang playboy. Provinsi Easter ingin meminta layanan seksual dari Miranda, tetapi Miranda tidak mau dan membuat Provinsi Easter marah. Provinsi Easter yang sedang marah langsung mengeluarkan perintah untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada dia. Hal ini membuat Miranda ketakutan, bersembunyi dari tempat ke tempat, dan hidup dalam ketakutan, bahkan tidak menerima panggilan pekerjaan.
Sebenarnya tidak ada perusahaan perfilman yang berani memberikan pekerjaan pada dia juga. Di tengah keputusasaannya, Miranda menghubungi Asosiasi Bela Diri dan ingin meminta layanan perlindungan berbayar. Meskipun Asosiasi Bela Diri ada bisnis di bidang ini, tetapi orang yang sudah disinggung Miranda adalah Provinsi Easter, dan Asosiasi Bela Diri tidak ingin ada konfrontasi langsung dengan Provinsi Easter, makanya langsung menolak Asosiasi Bela Diri dengan halus. Kalau biarkan Miranda bergabung di perusahaan Reka, Provinsi Easter pasti akan marah pada Reka. Dan pada saat itu, Provinsi Easter pasti akan kuliti Reka. Begitu dia mengatakannya, dia langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Miranda. Panggilan pun tersambung dengan cepat. Miranda langsung bergegas bertanya, "Bagaimana Tuan Raska? Sudah kamu pikirkan, bisa lindungi aku, soal harga sama sekali bukan masalah." Waktu itu Raska tidak langsung menolak Miranda, melainkan mengatakan, "Aku pikir dulu," dengan lembut, dan si gadis polos dan naif ini malah percaya. Raska menghela napas, kemudian berkata, "Maaf ya Nona Miranda, yang sudah kamu singgung adalah Provinsi Easter, dan kami orang dari Asosiasi Bela Diri juga tidak ada kemampuan untuk lawan Provinsi Easter." Miranda langsung merasa sangat kecewa. Raska langsung mengubah nadanya dan berkata, "Tetapi, aku bisa berikan kamu satu jalan keluar."